terima kasih. Eh, Baik, San. Saya tidak banyak mengulas masalah fundamental untuk kali ini. Sekilas saya melihat untuk perubahan data, perubahan harga yang terjadi untuk major currency, baik pound sterling, euro, dalam keadaan meningkat melebihi dari harga tertinggi 2 hari yang lalu, menandakan tingkat koreksi yang lumayan dengan chart daily. Kemudian juga terlihat dari sentimen market untuk pergerakan dolar secara keseluruhan terlihat juga menurun. Meskipun data yang terjadi pada hari Senin kemarin terlihat di job opening sendiri dalam keadaan baik, yaitu 4,8 million dari 4,61 million, positif sebetulnya. Kemudian pound sterling sendiri terlihat sedikit menurun pada hari Senin. Manufacturing production hanya tumbuh sebesar 0,1%, di bawah bulan lalu 0,3%. Kemudian apabila kita melihat juga dari data-data fundamental yang patut untuk diperhatikan untuk hari ini adalah official bank rate. Pound sterling dalam keadaan positif untuk harga, namun bervariasi dalam keadaan fundamental, terutama tadi malam atau kemarin sore, pengumuman tentang inflasi perumahan yang diumumkan oleh salah satu bank di Skotlandia itu tumbuh sebesar 0,6% dari 0%. Kemudian juga terlihat crude oil inventory secara keseluruhan meningkat menjadi 5 million barrel dari minus 1,4 million barrel. Namun begitu terlihat pergerakan oil juga masih dalam keadaan melemah. Untuk kali ini saya akan membahas sebetulnya bahasan telah dikemukakan oleh Pak Fauzi mengenai commitment of traders. Jadi data ini merupakan data sentimen market yang dipergunakan oleh beberapa investor atau traders. Namun memang ini merupakan data-data yang terjadi pada futures market. Namun begitu bisa dijadikan patokan juga sebetulnya seberapa jauh kekuatan dari para pelaku pasar dalam pengambilan keputusan posisi buy maupun sell. Terlihat pada chart chart yaitu euro commitment of trader yang diambil dari berbagai macam sumber. Utama sumber adalah di CME, utama sumber. Namun dari chart sendiri banyak bertebaran di web dari data-data ini. Yang cukup menarik dilihat adalah perkembangan dari net commercial position. Sebetulnya para pelaku pasar yang dibaca oleh commitment of traders itu dibagi ada 3, yaitu large spekulator, small spekulator maupun di bagian komersial. Namun yang mempengaruhi pasar terlihat di large spekulator. Nah, kita lihat di sini posisi yang dilaksanakan oleh large spekulator sendiri terlihat besar atau mendominasi terhadap perubahan, yaitu di harga sekitar 1,32 sekian, 1,32 sekian, sehingga membawa pengaruh yang cukup besar sebetulnya dalam pelemahan harga di euro. Kemudian terlihat juga sehingga bulan Juli 2014 open interest atau posisi terbuka buy maupun sell juga meningkat, sehingga memberikan kekuatan untuk terus mengalami pelemahan di euro. Fundamental euro sendiri sebetulnya masih dalam keadaan negatif. Jadi kalau kita menganalisa secara fundamental masih dalam keadaan negatif secara keseluruhan, meskipun di beberapa negara utama ada kenaikan, namun secara keseluruhan sendiri masih dalam keadaan negatif, apalagi beberapa negara kecil yang mempengaruhi pergerakan harga euro, contohnya di Spanyol maupun di Yunani sendiri mengalami ancaman default dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini pula yang membawa pengaruh terhadap pelepasan posisi maupun masuknya posisi baru untuk posisi short di euro. Terlihat perubahan harga yang meningkat itu hanya terjadi pada bulan Oktober 2013. Data yang diambil ini merupakan data yang terjadi pada tanggal 30 September kemarin. Namun momentum yang terjadi data yang terjadi sebelumnya itu dapat dipergunakan untuk kita untuk transaksi jangka menengah maupun jangka panjang. Dan di sini terlihat terjadi peningkatan dalam posisi short, yaitu sebesar 204,55
dari 202.619. Kemudian peningkatan posisi long hanya sekitar 67.030 dari 60.654. Perubahan total yang terjadi adalah lebih banyak negatif, perubahan ke arah negatif, yaitu besaran searah ke minus 137.525. Kesimpulan yang didapat dari pembacaan ini adalah tetap ternyata sentimen pasar yang terjadi berdasarkan commitment of traders lebih banyak menyatakan drop atau bearish untuk euro. Kemudian untuk pound sterling sendiri terlihat meskipun dalam euro dalam keadaan turun, namun terlihat di pound sterling masih tampak pound sterling lebih bagus daripada euro. Terakhir terlihat pada laporan terakhir pada commitment of traders sendiri terjadi sisi positif terhadap perubahan jumlah posisi, yaitu sebesar 3,589. Kemudian dari gambar yang terlihat di sini sendiri, ternyata harga masih berada di atas harga rata-rata 1,6% dari net non-commercial position. Jadi kesimpulan yang didapat dari pound sterling sendiri terlihat masih dalam keadaan bagus. Kemudian posisi yang dilaksanakan oleh net non-commercial position sendiri masih berada di dalam batas rata-rata. Kemudian dari Australia dollar ternyata terus menunjukkan pelemahan terhadap jumlah yang terjadi, yaitu minus 2,017. Kemudian yang terjadi terus mengalami pelemahan untuk jangka panjang. Kemudian yang terlihat di sini rekor adalah 0,87 menjadi target pelemahan lanjutan apabila kita melihat dari posisi jangka panjang. Kemudian kita melihat dari selanjutnya adalah yen. Terlihat yen posisi terus mengalami pelemahan meskipun dalam keadaan uptrend di posisi dolar yen. Namun begitu net non-commercial position sendiri terus mengalami perubahan ke arah mendekati angka minus 100.000 meskipun masih berada di bawah angka negatif. Kemudian kita melihat dari Kanada juga terlihat harga terus meningkat, pengurangan posisi semakin berkurang, jadi mengarah ke arah positif, hanya berkisar ke angka minus 4.566. Kemudian di gold, nah ini juga di gold terlihat posisi open interest berada di atas 250.000, kemudian posisi terbuka untuk posisi buy maupun sell secara gabungan juga bertambah dalam keadaan downtrend. Kemudian juga banyak analis yang menyatakan akan terjadi buying besar-besaran di level-level terendah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral China maupun oleh para pelaku pasar lainnya apabila mendekati ke angka 1.150 untuk pergerakan harga gold. Kemudian di silver terlihat terus mengalami penurunan meskipun berada di atas harga, yaitu kisaran $17, harga $17 untuk silver. Namun begitu masih berada di atas positif untuk net non-commercial position untuk posisi large spekulator. Demikian Pak Ican. Oke, Pak Adi itu sekilas mengenai data dari beberapa produk dilihat dari open interest dan position commercial position ya. Seberapa besar sih Pak pengaruhnya dampak hal ini terhadap pergerakan market, kalau boleh tahu sedikit bisa dibahas? Commitment of trader sendiri sebetulnya analisa jangka panjang yang dilaksanakan oleh beberapa investor atau traders untuk pengambilan posisi dilihat dari peserta. Jadi peserta yang dilaksanakan di futures market. Namun begitu kadangkala jumlah peserta yang dilaksanakan di suatu bursa, yaitu di CME, ini data saya pakai ada data CME sendiri, memberikan arahan juga seberapa besar kekuatan sentimen pasar atau sentimen yang dilaksanakan oleh para pelaku pasar.
sebetulnya bisa dilihat diklasifikasikan bahwa peserta itu dibagi ada tiga, yaitu small spekulator seperti kita, kemudian large spekulator yang dilaksanakan oleh institusional perbankan, maupun satu lagi disebut dengan hedge, jadi komersial. Lebih banyak dilaksanakan oleh para petani untuk melaksanakan hedging di bursa komoditi. Nah, posisi-posisi yang harus kita lihat sendiri sebetulnya volume transaksi yang terbesar lebih banyak terpengaruh oleh large spekulator, sehingga mempengaruhi pergerakan harga itu sendiri. Jadi kalau ditanya berapa persen, saya juga tidak bisa menyatakan berapa persen pastinya, namun hal ini bisa kita pergunakan sebagai momentum dari jumlah volume transaksi yang terjadi di bursa, yaitu di CME untuk pengambilan keputusan jangka panjang, Pak. Oke, berarti melihat reaksi dari market juga ya, sentimen market juga ya, Pak Andri. Ya, salah satu sentimen market. Kalau kita menganalisa kan ada fundamental, technical, sentimen, maupun salah satu yang cukup menarik sebetulnya money management yang cukup menjelimet ya untuk melihat itu. Tapi salah satu yang tetap diperhatikan adalah sentimen market yang dilaksanakan oleh para pelaku pasar berdasarkan volume transaksi. Ya. Oke, Pak Adi, baik, kalau dilihat dari ditinjau dari technical, sisi technical sendiri, kurang kuat, Pak. Kalau dilihat dari sisi technical sendiri gimana, Pak? Bisa dilanjut? Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah, Pak. Oke, terlihat juga dalam keadaan koreksi untuk chart daily sendiri. Kemudian saat ini terus-menerus mengalami penurunan. Yang cukup menarik adalah titik support telah tersentuh sebesar 4 kali hingga saat ini, hari ini di 85.176. Kemudian saya kira perkiraan untuk dolar secara teknikal sendiri, titik support ini bisa jadi acuan untuk melihat harga ke 85.17 menjadi acuan untuk support kuat. Apabila terjadi bearish candle yang cukup kuat atau satu body yang penuh menutupi dari titik support ini, bisa dikatakan memicu terjadinya reversal dari pergerakan dolar secara keseluruhan. Mari kita lihat secara teknikal yang lain adalah pound sterling US dollar. Seperti saya sebutkan tadi, secara fundamental juga terlihat pound sterling data-data cukup bervariasi untuk data-data pengumuman fundamental, baik secara inflasi dalam keadaan positif meskipun dari titik manufacturing dalam keadaan negatif ke 0,1% dari 0,3%. Kemudian dari COT jangka panjang sendiri terlihat masih berat untuk melakukan bearish untuk pound sterling jangka panjang, dan juga setelah 4 hari berturut-turut terlihat 3 hari berturut-turut terlihat pound sterling mengalami perlawanan untuk bullish. Hingga saat ini kesempatan yang kita bisa ambil untuk pound sterling adalah tren dalam keadaan uptrend. Kemudian target untuk breakout di 1.61794 untuk target untuk selanjutnya yaitu di 1.62 sekian. Jadi kesimpulan yang didapat untuk pound sterling untuk sementara waktu, transaksi jangka pendek adalah posisi buy. Kemudian di euro dolar sendiri, nah ini terlihat untuk COT tadi masih mengalami penurunan terhadap open interest yang cukup lumayan banyak. Analisa yang dilakukan oleh volume transaksi tadi, kemudian fundamental yang terlihat masih dalam keadaan negatif. Namun secara teknikal time frame yang lebih kecil daripada 1 hari menandakan tingkat peningkatan harga. Ya, 1 jam terlihat peningkatan harga di sini. Nah ini dia. Sudah hari keempat hari ini untuk peningkatan harga. Kemudian secara teknikal juga kemarin terjadi breakout untuk posisi di 1.26900 untuk posisi breakout. Kemudian target sendiri sebetulnya telah tercapai untuk A sama dengan B, yaitu trigger yang terjadi di sini mencapai target. Kita harapkan masih dalam keadaan koreksi untuk keadaan naik untuk euro jangka pendek. Namun jangka panjang dengan chart daily masih menunjukkan pengurangan. Jadi kesempatan dua arah kesempatan ini kita bisa manfaatkan untuk pengambilan posisi buy atau sell.
Untuk sementara waktu jangka pendek mengalami kenaikan, dapat dimanfaatkan. Maksimal koreksi kita bisa ambil antara harga tertinggi saat ini dan harga terendah kemarin, yaitu antara band 1.267 hingga 1.270 untuk posisi reversal. Apabila berada di bawah 1.267, kecenderungan balik lagi untuk euro dolar dalam keadaan bearish. Kemudian dolar yen sendiri terlihat ya, dolar yen. Dolar yen terlihat cukup bagus kalau kita ikuti secara breakout sendiri. 3 hari yang lalu telah terjadi breakout untuk posisi terhadap 2 hari sebelumnya. Kemudian saat ini berada di titik support. Kemudian pola-pola reversal terlihat cukup jelas untuk dolar yen secara teknikal, sehingga pengambilan posisi short dimungkinkan dengan risiko yang minim untuk di dolar yen dikarenakan range yang cukup kecil, sehingga posisi short untuk saat ini juga dimungkinkan. Kemudian posisi untuk stop loss terlihat di 109.92 untuk penahanan posisi yang panjang. Kemudian Australia dolar terlihat, ya, Australia dolar telah mengalami kenaikan setelah menyentuh harga terendah, yaitu di kisaran 0.8593, up setelah band berwarna biru ini kita ikuti beberapa saat yang lalu, kemudian terjadi breakout juga terjadi di angka 0.882, sehingga hari ini terlihat mendekati arah band lanjutan adalah di 0.8865 untuk pergerakan Australia dolar. Kesimpulan yang didapat untuk Australia dolar dalam keadaan bullish. Kemudian di komoditi, nah ini dia untuk emas, ya, emas terlihat secara teknikal emas untuk untuk bulanan sendiri terjadi breakout. Harga tertinggi pada tanggal 2/10 kemarin telah tercapai di 1222.41. Kemudian saat ini berusaha untuk mendekati harga 1235.56 untuk transaksi medium maupun jangka pendek di emas. Kemudian di minyak, ya, besarnya inventories yang terjadi sebesar 5 million barrel dari minus 1,4 million barrel ternyata tidak sanggup untuk mengangkat pergerakan harga minyak. Nah ini sendiri, kemudian yang terjadi di sini 1 jam, bahkan apabila kita lihat dari sifat candle sendiri masih belum menunjukkan posisi para pelaku pasar yang besar memasuki posisi, dikarenakan body yang terlihat juga cukup kecil. Jadi di sini transaksi yang kita pakai adalah transaksi untuk breakout jangka pendek untuk di minyak. Kemudian tren yang terjadi juga masih dalam keadaan, untuk sementara waktu masih dalam keadaan downtrend. Kemudian untuk jangka pendek juga masih dalam keadaan sideway, dilihat dari sekitar 5 atau 6 jam yang lalu. Demikian Pak Iksan. Ya, baik Pak Fadli. Kalau dilihat kemarin kebanyakan dari data yang keluar, terus kemudian pengaruh terhadap beberapa currency, itu banyakkan dipengaruhi oleh The Fed ya, semalam, hasil The Fed semalam, di mana Aussie, Euro, Pound Sterling juga mengalami koreksi. Terus kemudian karena adanya kecemasan mengenai perekonomian dari beberapa negara luar negeri yang berdampak terhadap ekspor untuk Amerika, yaitu seperti China, terus kemudian Eropa, itu juga banyak berpengaruh. Terus kemudian Jepang juga sedikit berpengaruh terhadap pergerakan market. Dan untuk oil sendiri, kita lihat bahwa dari market sendiri bergerak mengalami koreksi juga, karena setelah kemarin ada mengalami kenaikan, kembali lagi mengalami penurunan dengan adanya data mengenai crude oil inventories yang cukup signifikan untuk kenaikan dari inventoriesnya, yaitu sebesar 5 million barrel. Terus kemudian kalau dilihat di dampak dari The Fed semalam, apakah akan berlanjut atau seperti apa nih Pak
terhadap market, kalau boleh tahu sedikit kita ulas saja Pak sebelum ke indeks ya. Saya kira market masih terkejut dengan pengumuman The Fed. Kemudian kita lihat secara teknikal juga dolar masih dalam keadaan pelemahan. Kemudian secara keseluruhan baik terhadap beberapa currency dolar utama yaitu di yen sendiri saya lihat juga cukup menarik untuk diamati. Dolar terhadap yen sendiri terlihat dua candle yang terjadi di tengah-tengah dalam keadaan downtrend, kemudian dia up bullish, kemudian dibalas lagi dengan keadaan bearish. Ini menunjukkan penguatan yen nampaknya di depan mata kita untuk selanjutnya, yaitu kita bisa mengambil posisi untuk posisi sell untuk di dolar yen dengan batasan resiko sekitar 108.79. Saya kira kesempatan ini sementara untuk para pelaku pasar masih terus mengamati, sebetulnya masih terus melihat pengaruh dari beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, meskipun target untuk pengurangan stimulus hingga akhir Oktober ini kita masih tunggu keputusan akhirnya akan dilanjutkan atau akan menaikkan tingkat suku bunga. Kita melihat nampaknya sentimen terhadap suku bunga merebak kembali, sehingga kita sementara ini hanya melihat pergerakan jangka menengah maupun pendek untuk pergerakan harga, terutama di dolar yen. Saya kira cukup menarik untuk diamati, Pak. Oke. Kalau dilihat dari indeks Pak, dari pengaruh kebijakan kemarin gimana Pak dari sisi teknikalnya? Bisa dibahas? Indeks Asia kita melihat salah satu indeks yang cukup menarik adalah Nikkei, juga terlihat untuk chart daily. Harga berada di bawah moving average, kemudian yang terjadi adalah tren yang terlihat mengarah ke bawah atau bearish, meskipun telah terjadi 2 hari high lebih tinggi daripada harga pembukaan maupun harga terendah. Yang terlihat di sini terlihat trend line yang terbaca setelah kita buat harga 2 titik tertinggi di 15760. Kemudian yang terlihat di sini kita bisa manfaatkan untuk short di sell untuk di Nikkei dengan batasan stop loss yang terlihat adalah di 15.967. Kemudian posisi-posisi untuk koreksi kita melihat berjalan ya seiring dengan perjalanan candle. Kemudian batasan resiko yang cukup tinggi ini dapat kita manfaatkan dengan mempergunakan sizing posisi untuk lot sendiri tidak terlalu besar, sehingga kita bisa mengamankan dari account sendiri. Karena terlihat di sini dalam keadaan koreksi, kemudian tren masih dalam keadaan turun. Kemudian di Hang Seng kita melihat ya, Hang Seng telah mengalami kenaikan hingga ke angka tertinggi 23495. Secara teknikal ini kita bisa mengambil posisi buy untuk di Hang Seng. Kemudian target untuk Hang Seng sendiri cukup jauh untuk 4 jam yaitu mingguan di 24.031. Kemudian batasan cut loss kita jaga di 23.095 untuk menjaga keamanan dana kita di account. Demikian Pak Iksan. Oke, terima kasih Pak Ali atas bahasannya, baik itu dari sisi fundamental, teknikal, dan ada tambahan tadi dibahas juga mengenai komitmen of trader. Jadi bagi rekan-rekan juga bisa memanfaatkan beberapa analisa tidak hanya dari sisi teknikal, yaitu dari fundamental, bahkan juga dari sisi komitmen of trader juga atau sebagai sentiment market juga bisa sebagai acuan untuk melihat kondisi market. Bagi rekan-rekan yang mungkin ingin lebih detail lagi mengenai komitmen trend ini, bisa langsung bertanya kepada tim riset masing-masing cabang. Oke, tadi saya sempat singgung mengenai data mengenai ekonomi ya, data dari employment change untuk Aussie, di mana datanya dari 121 itu ada revisi menjadi 32,1 ribu,
forecastnya 17,6 dan aktualnya itu keluarnya minus 29,7. Data kurang bagus untuk Aussie ya tadi pagi. Kemudian untuk employment rate di sini datanya dari 6,1 ada revisi menjadi 6,0, aktualnya 6,1%. Ya bagi rekan-rekan juga nanti bisa menunggu data mengenai BOE, mengenai quantitative easing total GDP itu sebesar 375 billion, forecast 375 billion itu jam 6 sore, dan juga BOE bank rate decision nanti juga akan kita lihat masih forecastnya tetap dari sebelumnya yaitu sebesar 0,5%. Ya, saya rasa cukup untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah bergabung bersama kami di morning briefing pagi ini. Segala informasi yang kami sajikan hanya sekedar informasi saja, bukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam trading. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.